Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita. Hari ini kita akan membahas bukan paper ya. Walaupun kita akan mention beberapa paper, tapi hari ini fokus utamanya adalah tentang proyek yang dibuat oleh Creasoft ya. Jadi ini sebenarnya adalah versi ini ya, versi lebih polish ya dari internal latent loop atau transformers custom yang pernah saya buat beberapa bulan lalu, kurang lebih sih 5-6 bulan lalu lah. Iya, ini adalah versi yang lebih polish, versi yang lebih lebih upgrade lah ya, upgrade dibanding versi yang pernah saya buat dulu. Jadi namanya adalah stable latent reasoning gitu ya. Jadi kan sebelumnya itu saya punya ide bahwa transformer itu gitu ya, bisa melakukan semacam loop gitu ya, recurrent loop atau apapun itu gitu ya namanya. Jadi output gitu ya, output hidden states-nya, output latennya atau outputnya ya sebelum ditokenisasi atau sebelum dibuat discrete itu bisa dimasukkan kembali ke dalam token embedding. Dan si transformer tersebut memproses input atau melakukan prediksi itu dengan multiple steps seperti diffusion model ya. Nah, ini adalah versi yang lebih stabil daripada ide yang pertama saya buat gitu. Jadi saya namakan stable latent reasoning. Kenapa jadi latent reasoning? Karena kalau misalkan namanya jadi latent loop itu banyak bersinggungan dengan konsep-konsep lain gitu ya. Karena setahu saya di diffusion model itu disebutnya juga ada yang menyebutnya latent loop. Jadi kalau misalkan di stable latent loop nanti takutnya malah bersinggungan dengan konsep diffusion model. Jadi stable latent reasoning. Oke gitu ya. Jadi stable latent reasoning ini apa? Stable latent reasoning ini sebenarnya ide yang sama, namun ditambahkan dengan mekanisme untuk menstabilkan loopnya gitu ya. Jadi si transformer model tersebut bisa mengkonsum ulang keluarannya gitu ya, dimasukkan kembali ke dalam input ya. Nah, ada mekanisme yang saya tambahkan gitu ya untuk membuat loopnya itu stabil. Pertama itu saya menambahkan time step embedding. Time step embedding ini mirip seperti time step embedding di diffusion model. Bahkan sebenarnya saya tuh benar-benar nyontek dari diffusion model. Diffusion model itu sebenarnya saya diffusion model papernya. Diffusion model. Mana paper model? Oh ini, high resolution image synthesis with latent diffusion model. Ini adalah paper original gitu dari diffusion model. Nah, jadi begini gitu. Nah, jadi si denoising prosesnya, jadi per stepsnya itu ditambahkan dengan time step. Ya, jadi si proses denoising ini ada embedding time step di sini gitu ya. Di sini mungkin nggak kelihatan gitu, tapi namun ada gitu ya, ada time step. Nah, lalu gitu ya. Kedua, saya menambahkan yang namanya disebut sebagai loopwise LoRa. Loopwise LoRa ini meminjam konsep dari Relaxed Recursive Transformer ya. Relaxed Recursive Transformer itu yang sebelumnya saya bahas gitu ya. Ini dari Google DeepMind ya. Jadi alih-alih menggunakan layernya berulang-ulang saja gitu ya, kita itu menambahkan LoRa gitu ya untuk setiap loop yang berbeda. Misalkan loop 1 maka menggunakan LoRa 1, loop 2 menggunakan LoRa 2, loop 3 menggunakan LoRa 3. Jadi setiap loop itu ada sedikit perbedaan gitu ya, ada sedikit tuning lah, ada sedikit tuning supaya wakesnya itu sedikit berbeda ya. Nah, makanya memakai LoRa gitu ya. Jadi dengan jumlah parameter yang sama kita bisa mendapatkan wakes yang berbeda-beda dengan LoRa ini gitu ya. Ketiga gitu ya, mekanisme yang saya tambahkan adalah loop residual connection gitu ya. Saya tahu memang gitu ya, transformer model itu sudah menggunakan yang namanya residual connection gitu ya. Namun loop residual connection ini saya tambahkan gitu ya dengan levelnya loop gitu ya. Jadi alih-alih gitu ya residual connectionnya itu di dalam level block, ini kita menggunakan loop gitu ya. Jadi misalkan gitu ya, loop residual connection itu residual connection itu dari input ke loop sekian.
terus ke loop sekian lagi, ke loop sekian lagi. Jadi apa sih namanya, informasi gitu ya, informasi yang ada di awal gitu ya, ada di awal, ada di input, itu tetap gitu ya, itu tetap ada gitu ya. Jadi yang itu seperti ini ya, seperti mengingatkan gitu ya, mengingatkan model tentang informasi yang ada di awal, atau informasi originalnya gitu ya, atau informasi originalnya. Karena kalau misalkan kita terus-terusan apa sih, menambah loop gitu ya, si latennya itu akan berubah-ubah terus gitu ya. Dan kalau misalkan itu tidak stabil, itu akan melakukan osilasi. Osilasi itu maksudnya apa sih namanya, kayak meaningnya itu, atau ya meaningnya itu berubah-ubah terus. Nah, dengan kita menambahkan ini procedural connection gitu ya, dengan level loop gitu ya, dengan level loop bukan level block, itu apa sih namanya, diharapkan akan gitu ya menstabilkan si loop yang bertambah gitu ya. Nah, ini sebenarnya itu dia jadi tiga mekanisme yang saya tambahkan gitu ya. Oke, itu 3 mekanisme untuk menstabilkan loop ini gitu ya. Nah, baru gitu ya, apa sih namanya, ini sebenarnya saya tuh cuma menambahkan ini, kalau menambahkan tiga mekanisme ini gitu ya. Nah, namun gitu ya, kalau misalkan teman-teman masih bertanya-tanya apakah memang gitu ya metode ini works gitu ya, yang bisa saya jelaskan adalah saya itu mengumpulkan gitu ya, apa sih namanya, analisis dari riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Jadi begini, untuk mekanisme ini sangat potensial untuk works gitu ya. Kenapa? Karena apa sih namanya, ada beberapa paper gitu ya, yang sudah gitu ya, mengekspor metode ini secara eksplisit maupun secara implisit. Pertama gitu ya, tentu saja relaxed recursive transformer gitu ya, relaxed recursive transformer. Bahkan sebelum relaxed recursive transformer itu sudah ada yang namanya recursive transformer gitu ya, yang dia tuh memakai weights yang sama berulang-ulang. Ini practically adalah ide yang sama gitu ya. Dan dengan relaxed recursive transformer, loop tersebut akan menjadi lebih stabil. Itu apa sih namanya, validasi yang pertama. Kedua gitu ya, validasi yang kedua, konsep dari memakai weights yang sama berulang-ulang itu sudah digunakan oleh diffusion model gitu. Walaupun sebenarnya diffusion model itu prosesnya adalah denoising gitu ya, atau awalnya itu bukan dari vektor data space, tapi vektor noise gitu ya. Namun menggunakan weights yang sama berulang-ulang gitu ya, untuk memperbesar inference cost, itu diffusion model sudah lakukan gitu ya. Jadi istilahnya misalkan dengan diffusion model itu menambahkan steps, maka hasil gambarnya akan menjadi lebih bagus gitu ya. Dengan steps yang lebih banyak, kita itu akan potensial mendapatkan gambar yang lebih bagus gitu. Jadi steps itu berpengaruh gitu ya, jumlah steps itu berpengaruh. Tadi ya gitu, ini mah perkara stats sih sebenarnya, nggak terlalu berpengaruh dengan idenya. Cuman ini mah paper untuk residual connection 2. Ketiga ya, ini paper yang baru dari Meta gitu ya, yang mereka itu menggunakan continuous latent space gitu ya. Jadi alih-alih Meta itu melakukan tokenisasi gitu ya, di outputnya, terus dimasukkan kembali ke input sebagai token discrete. Mereka itu tidak melakukan tokenisasi. Jadi keluaran hidden states ini atau laten ini itu dimasukkan kembali gitu ya. Jadi itu sebenarnya ide yang sama dengan recursive transformer. Jadi apa sih namanya, dengan informasi dari model tersebut yang dimasukkan kembali itu seperti memperdalam token bot dan EOT gitu ya. Jadi token bot dan EOT ini sedalam model 4 kali kedalaman dari model tersebut. Ini sebenarnya ide yang secara teknis sama gitu ya, dengan kita tuh menggunakan weights yang sama berulang-ulang. Selanjutnya gitu ya, ini juga paper yang mirip sekali dengan paper dari Meta gitu ya. Namanya adalah compressed chain of thought. Walaupun namanya chain of thought itu kan apa sih namanya, mekanisme gitu ya, atau teknik prompt engineering gitu ya. Sama sekali tidak ada architectural change, itu cuma teknik prompt engineering. Namun compressed chain of thought itu berbeda. Compressed chain of thought itu idenya sangat mirip dengan Coconut atau yang dari Meta gitu ya. Jadi
alih-alih menggunakan gitu ya, menggunakan token space seperti ini gitu ya, menggunakan bahasa, mereka itu mengkompres gitu ya, atau menggunakan latent space gitu ya. Ini latent space loh, ini latent space, ini latent space. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya, mereka menemukan bahwa ya, mereka menjelaskan bahwa CCOT provides substantial improvement over the baseline as well as methods introduced by prior work. Prior work ini yang disebutkan adalah Coconut gitu ya. Coconut, karena mereka dua teknik ini sangat mirip. We additionally show how reasoning can be viewed as efficiency performance trade-off. Ya, through the adaptive compression ratio. Ya, jadi reasoning atau proses berpikir yang lambat gitu ya, itu bisa dipandang sebagai efisiensi performance trade-off. Jadi semakin reasoning itu performanya tinggi, maka efisiensinya akan semakin berkurang. Semakin efisiensinya tinggi, maka performanya akan berkurang. Efisiensi performance ini adalah seberapa banyak inference cost yang dilakukan, seberapa banyak training cost yang dilakukan gitu ya. Jadi gini, misalkan dengan membuat model yang lebih besar, maka efisiensinya akan berkurang. Misalkan dengan melakukan training yang lebih lama, maka efisiensinya akan berkurang. Misalkan dengan melakukan inference yang lebih lama, maka efisiensinya akan berkurang. Namun performanya akan bertambah. Begitu gitu. Itu sebenarnya tidak ada yang spesial gitu ya, dari reason gitu ya. Mereka memandang gitu ya. Karena itu hanyalah bisa dipandang sebagai efisiensi performance trade-off. Yang lebih efisien maka performanya akan menurun, yang lebih performan maka efisiensinya akan menurun. Begitu. Selanjutnya gitu ya, ini sebenarnya secara implisit saja gitu ya. Jadi ini adalah paper Zamba gitu ya. Zamba itu adalah arsitektur alternatif dari transformer. Jadi alih-alih menggunakan pure Mamba atau pure transformer, Zamba ini menggunakan hybrid. Jadi menggunakan transformer dan menggunakan Mamba. Namun gitu ya, yang menurut saya menarik gitu ya, Zamba ini menggunakan layer transformer yang digunakan berulang-ulang gitu ya. Jadi transformer layer yang ini dan transformer layer yang ini itu sama. Ini practically gitu ya, adalah ide dari recursive transformer, namun gitu ya, di antara loopnya itu ditambahkan dengan Mamba block. Ya, dengan Mamba block. Mamba block ini ya. Selanjutnya gitu ya, kita tambahkan lagi gitu ya. Ini paper dari Meta namanya Large Concept Model. Large Concept Model ini dia juga mengekspor multi inference atau multi step inference prediction gitu ya. Jadi itu bahkan menggunakan metode diffusion loh. Jadi ini ada transformer, ini bahkan ada yang dua gitu ya. Dan dua-duanya menggunakan teknik ini ya, multi step inference ya, dengan denoising dan ini works gitu. Nah, ini sebenarnya paper yang lebih ini lagi. Ini Team Before You Speak gitu ya. Ini sebenarnya adalah menambahkan pause token gitu ya. Pause token ini cuma kayak begini dong nih, pause. Nah, namun dengan menambahkan pause token, akurasinya akan bertambah. Ya tentu saja ini karena inference cost-nya itu bertambah. Lagi gitu ya, ini ada paper dari QuietStar. QuietStar ini juga sama. QuietStar ini gitu ya, dia menambahkan yang disebut sebagai gitu ya, TOW gitu ya. TOW atau ini ya, TOW prediction atau sequence gitu ya. Jadi di antara token itu ditambahkan gitu, jadi inference cost-nya bertambah. Oke, lanjut gitu ya. Jadi itu paper-papernya gitu ya. Dan gitu ya, kenapa gitu ya, maksudnya apa sih namanya, kenapa dengan hanya memperdalam gitu ya, kenapa dengan hanya menggunakan parameter yang lebih banyak itu bisa meningkatkan akurasi gitu ya. Jadi begini gitu ya, ini sebenarnya kita tuh balik lagi dengan memahami bagaimana neural network itu bekerja ya. Jadi begini gitu ya, apa sih namanya, neural network itu bekerja dengan sistem abstraksi gitu ya. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu seperti ini gitu ya. Kalau misalkan ini apa sih namanya, disebut sebagai AlexNet ya. Bentar. Nah, abstraksi gitu ya. Ini yang disebut sebagai abstraksi. Nah, lihat gitu ya. Ini apa sih namanya?
input gitu ya, input gambar, dan di situ ada orang gitu ya. Nah, yang mana ada kernel gitu ya, ada kernel yang mengabstraksi fitur atau mengabstraksi ini ya, pattern, pola dari gambar orang itu seperti apa gitu ya. Nah gitu ya. Jadi ketika ada objek gambar gitu ya, ketika ada objek gambar atau pola gambar, pola gambar gitu, pola orang gitu ya, maka neural network tersebut akan aktif, atau si ininya, si kernelnya gitu itu akan aktif. Padahal gitu ya, padahal nggak ada gitu, nggak ada yang mendefinisikan gitu ya, nggak ada yang mendefinisikan orang itu seperti apa gitu ya, di sini gitu ya, tidak ada yang mendefinisikan gitu. Ini modelnya itu belajar sendiri gitu ya, belajar sendiri orang itu, oh orang itu seperti ini gitu ya, dan diabstraksi gitu ya, abstraksi. Kalau misalkan teman-teman masih kurang familiar dengan apa itu abstraksi gitu ya, ini sebenarnya ini ya, mungkin ilmu atau pengetahuan yang general gitu ya. Abstraksi adalah kita tuh mempersimpel gitu ya, melakukan simplifikasi dari sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Jadi itu abstraksi gitu ya. Jadi mungkin ini anti intuitif dengan apa yang disebut sebagai abstrak. Abstrak kan tidak jelas, abstrak kan kayak kita melihat misalkan gini, oh ini abstrak nih, kita nggak ngerti. Abstraksi itu adalah sebenarnya proses yang sebaliknya gitu ya. Jadi kita itu mensimplifikasi gitu ya, mensimplifikasi sesuatu yang yang sulit dimengerti menjadi lebih mudah dimengerti, dan inilah yang dilakukan oleh neural network gitu ya. Jadi abstraksi itu adalah seperti itu. Abstraksi itu misalkan seperti ini gitu ya, ini adalah pola dari gambar orang gitu ya, pola gambar orang atau pola apapun gitu ya, itu adalah pola yang kompleks, pola yang sulit dimengerti secara langsung. Abstraksi adalah proses melakukan simplifikasi itu. Nah, semakin dalam gitu ya, semakin dalam sebuah neural network itu proses abstraksinya akan semakin banyak gitu ya. Dan ini pun bukan hanya gitu ya, bukan hanya di conv layer gitu, bukan hanya di apa sih namanya, model-model object recognition atau computer vision gitu ya. Transformer pun melakukan hal tersebut ya. Jadi gini gitu ya, ini ada tweet dari Daniel Han gitu ya. Daniel Han ini adalah ini ya, founder dari Unswap. Unswap ini kalau misalkan teman-teman masih kurang familiar terhadap Unswap itu adalah tools gitu ya, tools fine tuning gitu ya, fine tuning yang dia tuh menggunakan kernel GPU custom dari Triton gitu ya. Jadi Daniel Han ini ngoding gitu ya, ngoding back propagationnya atau pokoknya semuanya gitu ya, di tingkat kernel GPU menggunakan Triton gitu ya, langsung gitu ya. Jadi fine tuning itu akan menjadi sangat efisien. Ini proyek yang remarkably susah gitu ya, karena ya kalau misalkan teman-teman ini baca aja salah satu blognya, itu apa sih namanya, banyak sekali detail-detail matematika yang susah banget gitu ya. Nah, Daniel Han gitu ya, Daniel Han ini tuh tadi, a transformer that affect its reasoning capability whilst model size affect its knowledge capability. Jadi semakin dalam itu maka reasoning capability-nya itu akan naik gitu. Dan ini pun bukan hanya di apa sih namanya, bukan hanya di poin yang disebutkan oleh Daniel Han gitu ya. Sama juga ya, Meta gitu ya, Meta di mobile LLM atau ya di mobile LLM, ketika Meta mendevelop mobile LLM itu gitu ya, semakin dalam gitu ya, semakin dalam apa sih namanya, ukuran model gitu ya, deep and thin gitu ya. Walaupun hidden size-nya itu kecil, thin atau tipis gitu ya, deep and thin model structure excels in capturing abstract concept gitu ya. Dan gitu ya, dan saya juga kalau tidak salah pernah membaca di papernya Gemma gitu ya. Papernya Gemma juga mention gitu ya, atau paper lain, saya lupa ya, paper yang mention bahwa semakin dalam itu maka semakin tinggi gitu ya, apa sih namanya, abstraksinya, atau semakin tinggi capability reasoning gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Ini adalah theoretical analysis gitu ya, yang saya kumpulkan gitu ya. Kenapa metode ini bisa works gitu ya. Walaupun saya belum melakukan eksperimen apapun gitu ya dengan ini gitu ya, belum melakukan implementasi apapun gitu ya. Namun gitu ya, dari theoretical analysis tersebut gitu ya, metode ini sangat potensial untuk berhasil
saya bilang sangat-sangat potensial untuk berhasil, karena apa sih namanya, eh validasi teoretikal yang sudah saya kumpulkan itu menyatakan iya gitu ya, dan ya gitu ya. Ya semoga saja gitu ya, semoga saja saya bisa gitu ya, bisa mengimplementasikan ini gitu ya, dan ya mengumpulkan apa sih namanya, bukti-bukti empiris bahwa apa sih namanya, kita tuh bisa melakukan seperti soul thinking gitu ya di transformer. Dan ya gitu ya, itu untuk video kita kali ini. Mungkin apa sih namanya, agak ini ya, tone-nya tuh agak tegang ya tone-nya, karena apa sih namanya, karena ini ya, karena saya tuh seperti berusaha ini ya, seperti berusaha memvalidasi poin saya gitu ya, karena ini adalah balik lagi gitu ya, ini adalah sebatas theoretical analisis, atau mungkin tebakan gitu ya, tebakan lah gitu ya, karena ini belum ada eksperimennya, belum ada implementasi, dan belum ada bukti-bukti empiris yang dikumpulkan ya. Jadi kita juga tidak tahu apakah metode ini benar-benar berhasil atau tidak, tapi saya yakin sih ini bisa gitu, ini bisa, tapi saya juga gak tahu, begitulah ya. Ya itu untuk video kita gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye.